Selamat pagi anak-anak, shalom semuanya. Apa kabar? Teacher harap anak-anak semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan pembelajaran kita di tema 2, subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dan penyertaan-Mu hingga kami hari ini boleh kembali belajar sekalipun kami belajar online. Tuhan, tolong kami agar kami bisa fokus dan juga mengerti serta memahami apa yang akan kami pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap memulai pembelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tunggu ya. Dua, tiga. Selamat datang di kelas 3. Welcome to third grade class. Nah, hari ini kita akan belajar di tematik tema 2 dan pada subtema 3 yaitu menyayangi tumbuhan. Pembelajaran pertama dan kedua. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menentukan langkah-langkah dan cara perawatan tumbuhan. Setelah kita belajar hari ini, maka anak-anak akan tahu menentukan langkah-langkah dan cara perawatan tumbuhan. Yang kedua, setelah kita belajar, menuliskan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan. Ketiga, menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Yang keempat, menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Yang kelima, mengetahui unsur-unsur dan membuat karya dekoratif. Nah, di kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan yang pertama membaca teks bacaan pada buku bacaan siswa. Yang kedua, mengamati cara merawat dan menyayangi tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, mengamati langkah penjumlahan pada garis bilangan. Yang keempat, membuat gambar hias dengan motif tumbuhan atau buah-buahan. Menyayangi tumbuhan. Anak-anak bisa lihat buku kamu di halaman 59. Tumbuhan sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Nah, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Jenis-jenis tumbuhan jenis-jenis tumbuhan sangat banyak dan beraneka ragam dan seringkali kita jumpai di lingkungan sekitar. Coba siapa di sini yang tidak pernah melihat tumbuhan? Semua pasti pernah melihat kan? Ya, benar sekali. Bunga. Bunga pun termasuk tumbuhan dan banyak lagi. Tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia karena memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan menyayangi tumbuhan, kita telah melakukan pengamalan sila pertama Pancasila. Menyayangi tumbuhan artinya kita telah menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas hadirnya tumbuh-tumbuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jenis-jenis tumbuhan juga sangat beragam.
ada yang hidup atau tumbuh di dataran tinggi, yaitu pegunungan. Tahu daerah pegunungan biasanya adalah tempat yang sangat dingin, dingin ya. Nah, apa aja sih teacher? Contoh tumbuh-tumbuhan yang hidup di dataran tinggi, yaitu apa ini? Ayo, coba siapa yang tahu? Buah apa? Iya, buah tomat. Ada juga sayur-sayuran, contohnya brokoli, yaitu salah satunya ya. Ada juga buah-buahan, salah satunya adalah strawberry. Dan juga apa itu? Siapa yang kenal ini? Ini namanya tumbuhan teh ya. Ini pohon teh ya nak ya. Dan yang terakhir, ada juga bunga. Ya, ada beberapa jenis bunga yang hidup dan tumbuh subur di daerah pegunungan atau di daerah dataran tinggi. Nah, jenis-jenis tumbuhan yang hidup atau tumbuh di dataran rendah biasanya suhunya itu agak panas. Nah, itu daerah dataran rendah itu seperti di pantai atau yang menempel di tembok rumah. Contohnya apa aja ya? Ya, apa ini ya? Yuk, ya pohon apel, pohon sirsak, tumbuhan sirsak ya, buah-buahan ya nak ya. Ada pohon mangga. Nah, ada juga bunga, berbagai jenis bunga. Salah satunya bunga mawar. Bunga apa lagi? Bunga anggrek. Dan ada juga beberapa tumbuhan yang menempel pada dinding rumah. Biasanya itu adalah bunga ya, bunga ya. Nah, di dataran rendah, daerah pantai itu apa yang sering kita jumpai? Pohon kelapa. Oke, nah selain itu tumbuhan memiliki banyak manfaat. Salah satunya sebagai sumber oksigen untuk bernafas. Kebayang nggak kalau tidak ada tumbuhan di dunia ini, kita tidak bisa bernafas, anak-anak. Semuanya akan sesak nafas. Bahkan tumbuhan juga berfungsi untuk membuat lingkungan sekitar kita terlihat cantik dan terlihat asri, indah, dan juga lingkungan sekitar kita menjadi segar. Yang kedua, tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Selain itu, yang ketiga, tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan obat-obatan. Ya, oke, lanjut. Nah, untuk itu, kalau kita sudah tahu apa itu manfaat tumbuhan, maka kita harus merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Caranya gimana? Nah, cara merawat tumbuhan itu, yang pertama kita harus menyiram tanaman atau tumbuhan dengan teratur. Yang kedua, memberikan pupuk. Yang ketiga, maaf ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan tanaman atau tumbuhan agar terhindar dari penyakit dan hama. Langkah-langkah selain itu, kita sudah tahu nih cara merawat tumbuhan. Maka kita tahu dong cara kalau kita tidak ada tumbuhan, gimana kita cara merawat? Ya enggak. Nah, cara menanam tumbuhan juga sangat gampang. Teacher sudah pernah ajarin di kelas 3A untuk menanam salah satu tumbuhan. Ada yang menanam bunga, ada yang menanam apa aja bisa ya nak ya. Nah, yuk. Lihat. Nah, langkah-langkah menanam tanaman atau tumbuhan pada pot. Nah, artinya tanaman atau tumbuhan bisa kita tanam di dalam pot. Ayo, anak-anak, siapa yang pernah lihat tanaman atau tumbuhan di dalam pot? Seringnya kita jumpai ya setiap hari di rumah masing-masing pasti ada salah satu tanaman atau tumbuhan yaitu
bunga. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menanam tanaman atau tumbuhan pada pot. Yang pertama, yang ini, kita letakkan kerikil di bagian dasar pada pot. Kemudian, taruh pasir, tanah, dan pupuk kandang itu dicampur bersama-sama. Kalau tanahnya 1 cangkir, pasirnya harus 1 cangkir. Pupuk kandangnya juga harus 1 cangkir. Jadi harus rata. Nah, ketiga, masukkan tanaman dengan menyisakan tanah yang masih menempel pada tanaman. Bibit tanaman, kalau kita ambil bunga, apanya bunga itu, kita harus kasih gigi tanahnya menempel pada bunga tersebut, lalu kita pindahkan ke dalam pot atau wadah yang telah kita sediakan. Kemudian kita masukkan tanah, pasir, dan pupuk kandang yang masih tersisa untuk memenuhi atau untuk menanam bagian bawah pada tumbuhan atau tanaman. Jangan sampai penuh, tapi sisakan sedikit seperti pada gambar yang kamu lihat, sehingga dia tidak tumpah-tumpah ya nak ya. Jadi kita bisa menyiramnya dengan baik dan benar. Nah, coba, ayo kita perhatikan. Nah, lihat bunga yang ada pada layar ini. Ini bunga apa tadi? Ya, bunga anggrek. Nah, tumbuhan bunga yang ditanam dengan benar akan bertumbuh dengan besar, sedikit, dia akan bertambah tinggi. Nah, untuk mengukur ketinggian tumbuhan atau bunga yang ada pada gambar ini, kita bisa menggunakan garis bilangan. Apa namanya? Garis bilangan. Yuk, coba buka bukumu di halaman 63. Ya, di halaman 63 dikatakan, tumbuhan yang dirawat dengan baik dapat tumbuh dengan subur. Kita dapat melihat pertumbuhannya dengan mengukur tinggi tumbuhan tersebut. Mengukur tinggi tumbuhan dapat menggunakan garis bilangan. Garis bilangan adalah gambar garis tempat bilangan-bilangan ditulis dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya itu seringkali kita jumpai di penggaris. Coba, siapa yang punya penggaris? Nah, kalau kamu punya penggaris, di penggaris kamu pasti akan ada bentuk bilangan seperti ini. Coba lihat. Mulai dari 0, ada setengah, ada 1, baru 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2, 5, 11/2, dan 6, terus bilangan selanjutnya. Teacher, kok ini 1/2, teacher? Kok ini ada 3/2? Kalau dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, masih mengerti. Terus maksudnya 1/2 ini maksudnya apa, teacher? Lihat. Contohnya dari 0. 0 ke 1 belum nyampe 1. Tapi dia masih setengah. Ini namanya setengah. Itu 1/2. 2 ini dari mana? Lihat, ini dari angka 0 ya ke 1. Dia 1 di antara 2 yang hitam. Ya. Coba lihat kembali lagi. Nah, di dalam garis bilangan ini ada 2 jenis bilangan. Yang pertama bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Kedua, pecahan sederhana, yaitu sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Coba ini, yang angka 0, 1, 2. Nah, lihat. Contoh bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Sedangkan contoh pecahan sederhana yaitu 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2. Maksudnya bilangan tadi di
layar sebelumnya dikatakan pecahan sederhana adalah sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang mana ya? Penyebut itu yang mana? Pembilang itu adalah bilangan yang paling atas, sedangkan penyebut bilangan yang paling bawah. Jadi di antara 1/2 ini dibaca 1/2 ya nak. 1/2, angka 1 disebut bilangan yang di atas ini disebut pembilang. Sedangkan bilangan yang di bawah disebut penyebut. Ya, sekali lagi, bilangan yang di atas disebut pembilang, sedangkan bilangan yang di bawah disebut penyebut. Nah, selain itu, coba kamu perhatikan buku kamu di halaman 64. Nah, di halaman 64, di situ juga dijelaskan, ada di situ garis bilangan 0, setengah, 1, 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2, dan seterusnya. Nah, coba kamu perhatikan di ayo lakukan. Di situ ada tugas yang mengatakan, yang menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk menggambar garis bilangan cacah yang memuat bilangan 1 sampai dengan bilangan 10 sampai dengan 20. Ya, 10, 20, 30, 40. Oh ya, teacher. Terus bagaimana cara mengukur tingginya ini? Nah, contoh, hari pertama kita ukur dulu tanamannya. Masih setengah. Ya, masih belum nyampe 1, belum nyampe 1 garis ini. Masih dia di tengah. Terus 1 minggu kemudian, dia sudah 1. Jadi, setengah, dia tadi setengahnya ditambah dari sini, di minggu pertama, di hari pertama dia sudah setengah. Setelah itu, di minggu pertama lagi, seminggu kemudian, dia sudah menjadi 1. Jadi, berapa ya penambahannya? Penambahannya adalah 1. Dia menjadi 1 karena yang pertama dia nambah 1/2. Terus belum nyampe ke 1. Jadi nyampe jadi 1 gitu. Terus teacher, di hari pertama dia di hari ketiga contohnya. Di hari ketiga tanamannya berukuran 1. Terus di hari kedua dia berukuran 2. Jadi jumlah menjadi berapa coba? 2 cm. Pertama dia 1. Terus hari kedua ada 2. Jadi penjumlahannya berapa? 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke. Selain itu, tumbuhan juga bisa digunakan sebagai tema untuk melukis atau menggambar, yaitu tema karya dekoratif. Ternyata tumbuhan juga bisa digunakan sebagai karya dekoratif. Kalau di tema sebelumnya kita menggunakan kulit hewan, yaitu kucing ya, corak kucing sebagai tema untuk karya dekoratif. Nah, di pembelajaran kali ini tumbuhan juga digunakan sebagai tema karya dekoratif. Lihat, ya benar ya. Ternyata bunga bisa digunakan. Selain itu, ada bunga. Bunga juga bisa. Lihat, perhatikan bahwa tumbuhan bisa digunakan sebagai tema karya dekoratif. Nah, untuk itu coba lihat buku kamu di halaman 61. Di halaman 61, ayo menggambar. Nah, kali ini tugas kamu adalah menggambar karya dekoratif dengan tema tumbuhan atau buah-buahan seperti yang telah kita pelajari. Kemudian, di ayo menulis, dituliskan di situ, di ayo menulis, tuliskan 3 contoh sikap yang dapat dilakukan sebagai wujud pengamalan sila pertama Pancasila tentang mensyukuri manfaat tumbuhan pada tabel ya, pada tabel.
Tadi teacher sudah kasih tahu apa saja ya cara-cara kita atau bentuk kita untuk mensyukuri manfaat tumbuhan di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah menjaga tumbuhan, memelihara tumbuhan, dan menanam tumbuhan. Dan setelah itu, di halaman 60, coba kamu, teacher tadi sudah ingatkan untuk membaca di halaman 60, coba jawab pertanyaan yang ada di bawah itu ya anak-anak. Nah, kemudian di halaman 64, 1, 2, 3, dan 4, coba kamu kerjakan masing-masing ya. Oke, sampai di situ. Terima kasih untuk yang telah hadir hari ini. See you dan bye-bye.